Alhamdulillahirabbil alamin, summal hamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang, yang menghantarkan kita ke bulannya yang mulia di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan keberkahan doanya para ulama, doanya para aulia yang minta keberkahan di bulan ini terlimpah berkahnya kepada kita semuanya, amin. Sholawat teriring salam semoga tercurah ruah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tidak henti-hentinya kita lantunkan, yang tidak bosan-bosan kita nasyidkan. Semoga dengan selawat yang kita baca, selawat yang kita zikirkan, selawat yang kita dawam dan kita rutinkan bisa menjadi sebuah amal baik kita, bisa menjadi penyebab tuntunan Rasul, tuntunan Nabi ada pada kita semuanya di dalam hidup ini hingga di yaumil qiyamah kelak kita dapat syafaatul uzma. Kata tidak ada pertolongan, tidak ada harapan di yaumil qiyamah kelak. Harapan seluruh umat manusia adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar yang nanti akan dibagikan oleh Nabi Muhammad SAW. La'allana minhum, semoga kita semuanya termasuk golongan-golongan hamba Allah yang dapat syafaatul uzma kelak. Para ikhwanil a'izza, saudara-saudaraku semuanya, ikhwani, kita udah sampai di bulan Rajab ini. Pesan para ulama semuanya, pesan para aulia, jangan bosan-bosan kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan, atau yang sering didawamkan oleh para guru-guru kita, istighfar Rajab. Istighfar walaupun kita baca seumur hidup ataupun sekali selama bulan Rajab, ini pahalanya sangat hebat sekali. Makanya minimal istighfar Rajab kita baca. Bukan saya yang nyuruh, bukan, tapi ini udah warisan para aulia. Semuanya baca istighfar Rajab. Semua aulia baca istighfar Rajab. Ya, semuanya mudah-mudahan jangan sampai lengah, jangan sampai kita lepas dari yang namanya doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna, biar berkah di bulan ini juga bulan setelahnya, dan Allah sampaikan umur kita semuanya dan keluarga kita semuanya ke bulan Ramadan, bulan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil a'izza, kita sampai pada warabi'u mimma tada'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu wa iyyakum bi 'ulumihi wa nafahatihi bid dini wad dunya wal akhirah. Qala radhiyallahu anhu warabi'u mimma tada'u alla taqbala syai'an min 'ata'il umara wa hadayahum wa in 'alimta annaha minal halal. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u mimma tada'. Warabi, dan yang keempat dari hal-hal yang kudu kita tinggalkan, jangan sampai kita amalkan, jangan sampai kita lakukan. Kemarin kita dikasih nasihat sama Imam Ghazali, jangan bergaul sama para umaro, ya, para penguasa. Kalau misalnya kita dikasih ujian dekat sama mereka, ya, kita jangan sampai muji mereka. Pesannya wa iza betulita walawi betulita bimada. Ya. Kalau kita misalnya lagi diuji, jadi kita kalau dekat umaro, dekat penguasa, bukannya kita sebuah keistimewaan, ya, bisa foto bareng gubernur, foto bareng DPR, bukan kehormatan, tapi itu adalah uji. Bahasa Imam Ghazali itu walawi betulita biha.
Kalau kita diuji, kita dekat sama penguasa, kita dekat sama pemerintah, bukan kehormatan ya, bukan, tapi kita lagi uji. Nah kalau misalnya emang kita lagi begitu dekat sama mereka, tinggalkanlah madhahum. Jangan sampai kita muji-muji mereka. Yang wajib kita puji adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang keempat, warabi'u mimma tada'u. Dan yang keempat, yang keempat nomor 4, mimma tada'u, dari hal-hal yang harus kamu tinggalkan adalah alla taqbala syai'an min ata'il umaro. Jangan sampai kita nerima sedikit pun min ata'il umar, dari pemberian para umar. Ini dia yang berat. Ini dia yang berat. Jadi Imam Ghazali itu ngewanti-wanti kita, kalau kita dikasih pemberian sama umaro, sama penguasa atau hadayahum, jangan diterima. Jangan diterima. Ini berat. Ini berat. Makanya para aulia Allah yang kita dengar itu, mereka kalau dapat harta, pemberian, hadiah dari aulia, dari para umaro, penguasa, itu dikasih fakir miskin, nggak bakalan dibawa ke rumah, nggak bakalan dibawa ke rumah. Ya, para ulama, para sepuh dulu yang dekat dengan penguasa, mereka dikasih hadiah sama pemerintah, diterima, tapi buat fakir miskin, nggak pernah dimakan. Wa in alimta annaha minal halal, walaupun itu hadiah, walaupun itu pemberian, itu halal, mereka kerja dapat gaji. Karena pemberian itu tergantung orang. Kalau kita nerima pemberian orang, ya itu berarti kita mau nggak mau dapat sifat mereka. Makanya ada istilah al-madad atau ini minal madad. Kalau kita ke rumah kiai, itu makan yang banyak. Ya, jangan sampai kita dikasih makan sama kiai, sama habaib, ke rumahnya enggak makan. Harus walaupun kita kenyang. Karena apa itu? Barokah makanan mereka itu, barokah para ulama itu ada di makanan mereka. Makanya saya kalau ke rumah kiai, ke rumah dikasih minum, saya habisin. Bukan rakus, bukan haus. Emang ilmunya di situ. Barangkali mereka nitipin keberkahan di air itu. Barangkali mereka menitipkan keberkahan di makanan itu. Makanya jangan sampai kalau ada kiai ngasih kita air minum, ngasih kita makanan, kita nolak. Yang kudu ditolak itu dari penguasa. Takutnya sifat mereka ini akan terlahir di tubuh kita karena kita sering makan. Nih. Makanya at-ta'am ini al-madad fi ta'am. Itu kadang-kadang pertolongan itu ada di makanan. Makanya walaupun itu halal, ya wa in alimta annaha minal halal, kata Imam Ghazali. Walaupun ente tahu itu halal, tinggal. Karena sifat yang ngasih akan sama kita. Ya, sifat yang ngasih akan sama kita. Kalau kita dekat api ya kita kepanasan. Ya. Kita kepanasan. Walaupun itu kita ngerebus singkong, ya kita kepanasan karena singkong rebus. Walaupun itu dia halal, boleh kita makan. Ini jadi kenapa diwanti-wanti banget jangan nerima pemberian atau hadiah dari para umat. Makanya aulia dulu dikasih fakir miskin semuanya, dikasih fakir miskin. Ini berat ini. Ini berat kalau saya berat saya berat. Ya mudah-mudahan kita nggak diuji hal kayak gitu ya. Mudah-mudahan tidak diuji hal kayak gitu. Ini ujian ya, bukan kita hebat banget dekat sama mereka, tapi kita diuji. Makanya Imam Ghazali walawibtulita biha da'anka madhahum. Jadi bukannya keistimewaan kita dapat ulama, dapat umaro. Nih, jangan sampai diterima. Li'anna toma'a minhum yufsiduddin. Karena sifat toma, sifat rakus yang ada para penguasa ini ngerusak agama. Yufsidud, ini toma, rakus. Nah, rakusnya para penguasa itu akan terlurar kita. Kenapa? Karena kita makan pemberian mereka. Makan, kalau nggak mau. Makanya lebih baik kita makan pemberian kiai, lebih baik kita makan pemberiannya para haba, itu barokah.
Karena keberkahan mereka ada sama yang mereka berikan. Makanya minum aja, yang habis dihabisin. Makanya kalau ulama dikasih air segelas, itu dibagi-bagi sama teman-teman yang lain. Nggak habis-habis itu. Kadang-kadang cuman segelas kecil aja dibagi-bagi, berapa puluh orang minum kagak habis-habis. Itu barokahnya di situ. Ya ini kenapa kita nggak boleh nerima pemberian dari para penguasa. Sifat jelek mereka takutnya nular ke kita. Karena kita ini berat emang. Ini bagi saya berat. Mudah-mudahan nggak diuji sama hal kayak gitu. Mudah-mudahan kita nggak diuji. Ya, karena susah, belum bisa, saya belum kuat. Ya. Di anna toma'a minhum yufsidudin, toma sifat rakus penguasa merusak agama. Li annahu yatawalladu minhul mudahanatu. Karena apa? Dari toma ini, dari sifat rakus ini akan terlahir sifat yang sifat licik, jilat. Orang penguasa bagaimana caranya biar itu lawannya bisa kalah? Ya nggak ada yang mainan halal, nggak ada yang mainan halal. Semuanya pasti pengen bagaimana caranya biar lawannya itu kalah, nggak terpilih. Makanya tomak mereka itu bisa melahirkan mudahana, licik. Wa mura'atu janibihim, juga sifat toma yang ada ama umaro, ama penguasa ini akan melahirkan, dia sering ngasih sayang, harus saya beli pasti. Makanya kalau ada ulama yang dekat umaro pasti diomongin, wah dia udah dekat, udah pasti diomongin. Pasti diomongin. Karena mau nggak mau kita akan membela orang yang memberi kita, mau nggak mau begitu, udah pasti itu. Lebih baik kita memberi ulama, kita memberi habaib, kita memberi kiai, mereka akan membela kita. Jadi mura'atu janin, kita akan jaga mereka, akan bela mereka, akan ngusung. Wal muwafaqatu fi zulmihim, juga kita setuju kalau kita nerima pemberian mereka, nerima hadiah, artinya kita setuju dengan kezoliman mereka. Artinya kita setuju dengan ketidakadilan mereka. Ini makanya kenapa pesan Imam Ghazali, kita jangan sampai nerima pemberian atau hadiah dari mereka, karena akan melahirkan toma, rasa rakus. Dan rasa rakus itu akan melahirkan sifat licik, sifat kita selalu menjaga apa yang ada sama mereka. Kita setuju dengan perbuatan mereka. Ini dia. Emang nggak kerasa, walaupun itu halal, karena sifat makanan itu tergantung sifat orang yang kalau kita banyak dikasih sama orang yang akhlaknya jelek, itu akhlak mereka akan ke kita, otomatis akan tersen. Makanya kalau gaul sama tukang minyak wangi, ya wangi. Kalau gaul sama tukang gorengan, ya kita bau asap terus. Ya. Kalau gaul sama tukang sate, apa lagi? Ya. Tergantung di mana kita bergaulnya, tergantung makanan apa yang kita makan. Ya wa in alimta annaha minal halal, walaupun kita tahu itu halal. Ini pesan Imam Ghazali. Makanya kenapa sih nggak boleh sama mereka, ini dia bahayanya sifat jelek mereka. Wa hadza kulluhu fasadun fid din, ini semuanya merusak agama, merusak agama sampai di sana. Ini iblis nggak bisa, setan nggak bisa, yang bisa cuman manusia. Iblis, setan, jin itu nggak bisa merusak agama. Tapi yang bisa merusak agama ini adalah manusia. Makanya di bagian kemarin itu la yastati'u bimislihi asyaiton. Nggak bakalan setan itu bisa merusak agama. Yang bisa merusak agama adalah manusia. Kita. Nggak ada kan hukum setan penistaan agama, nggak ada. Penistaan agama cuma manusia yang ada. Nih, wa hadza kulluhu fasadun, ini merusak semuanya. Wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atayahum wa tafa'ta min dunyahum ahbabtahum, minimal. Ya. Kalau kita sering menerima pemberian mereka,
kita sering nerima hadiah mereka, itu minimal kita senang sama mereka. Ini minimal. Ini paling minimal. Kita pasti, orang yang sering ngasih kita, pasti kita care sama dia. Pasti kita care sama dia. Kita akan peduli sama orang yang sering ngasih kita. Udah pasti itu. Itu minimal. Minimal kejelekan yang akan terlahir dari hal itu, dari hal dimana kita sering nerima hadiah mereka, kita care sama mereka. Ahbab tahum ini wa aqallu. Aqallu, ya, jadi bahaya yang paling sedikit. Waman ahabba ahadan yuhibbu tula umrihi. Ini orang yang senang seseorang, ini akan senang dia sampai seumur hidup. Dia akan senang dia sampai dia mati nih, pasti dia nyelawat. Karena apa? Ini orang yang sering ngasih gua hadiah. Jadi kita jarang sekali nyelawat sama orang yang ngasih kita ilmu. Malah kita akan sering nyelawat sama orang yang pernah ngasih kita hadiah. Ini naudzubillah, summa naudzubillah. Hatta ini tula umrihi, sepanjang hidup dia. Makanya kalau kita nerima ini, Imam Ghazali gini, wanti-wanti jangan sampai kita nerima pemberian atau hadiah dari para penguasa. Jadi waman ahabba ahadan yuhibbu tula umri, akan dia senang terus. Enggak bakalan dia benci. Enggak bakalan kita benci orang yang ngasih kita, enggak bakalan. Apalagi itu apalagi dia nyanjung kita, masukin kita, dibawa-bawa kita kemana-mana. Ya. Wah, udah pasti. Minimal itu, minimal bahaya yang kita dapat itu. Tula umrihi wa baqaihi. Biddarurati, ya. Wa baqaihi. Jadi waman ahabba ahadan yuhibbu tula umrihi wa baqai madarratihi. Biddarurati, dan baqa biddarurati, ini dia. Makanya hati-hati. Imam Ghazali nguanti-nguanti kita begitu. Ya. Jangan sampai kita kena sifat-sifat jeleknya penguasa hanya karena sebab kita sering nerima pemberian mereka. Ya. Makanya sekali lagi, para aulia Allah, para ulama-ulama yang soleh, para aslaf, kalau dikasih hadiah sama umaro, nggak bakalan dibawa pulang, nggak bakalan dibawa dikasih fakir ya, wa in alim ta min annaha minal halal, walaupun itu halal, tahu. Wa fi mahabbati baqa'i zalim, ya, iradatu fi zulmi ala ibadillahi ta'ala, ini dia. Jadi wa fi mahabbati baqa'i zalim, kalau kita senang kezaliman, kalau kita senang orang zalim, ya, senang orang zalim, ya. Ini tadi kan kalau kita sering dikasih sama penguasa, kita akan minimal senang mereka. Nah, kalau kita senang orang zalim, otomatis kita juga senang penzoliman yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Iradatu fi zulmi ala ibadillahi ta'ala. Ya. Ini penguasa ini nggak senang sama dia, otomatis kita juga kena. Ya. Karena apa? Kita sering terima pemberian mereka. Makanya na'udzubillah, makanya mudah-mudahan kita nggak diuji sama hal kayak gitu. Udah yang biasa-biasa aja udah paling tinggi banget udah teman kita RT aja udah. Jangan tinggi karena apa? Nggak kuat. Kita belum kuat, ya. Belum kuat. Ya. Saya juga. Jangan sampai tinggi punya teman penguasa. Udah RT aja udah paling tinggi. RT aja. Mudah-mudahan kita nggak dikasih ujian kayak gitu ya. Belum kuat, kasihan anak istri kita. Ya, ini dia kenapa wanti-wanti jangan sampai kita banyak menerima pemberian mereka, hadiah mereka. Itu sifat jelek mereka akan tertular sama kita. Oleh karena itu, anta man ahbabta. Kamu itu tergantung orang yang kamu sukai. Kalau yang kamu sukai ulama, ya kamu ulama. Kalau yang kamu sukai habaib, ya habaib. Kalau yang kamu sukai itu pemerintah, ya pemerintah. Itu dia. Anta man ahbabtahu. Hadza, ini yang diwanti-wanti oleh Imam Ghazali. Jadi bukannya nggak boleh, itu dia madorotnya, bahaya. Al-hadar wallahu a'lam.
bisawab, kita baca Fatihah untuk kita semuanya. Ila arwahina wa ajsanina, juga untuk guru kita, guru kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawa wa aslafuna sholihin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.